Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta otosaji dimanapun anda berada, berbudaya dengan keris, bukan dengan nenggis. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan anda di rumah diberikan kebahagiaan, kesehatan, kelancaran, rezeki, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, Tuban, ketika mendengar kata-kata ini maka akan terbesit salah satu keris ya, yang kebanyakan berlanggam dan looknya itu adalah lurus. Nah, di depan Anda ini merupakan salah satu keris Tuban. Lebih tepatnya adalah Tuban Jenggolo. Tuban, teman-teman sekalian, adalah salah satu penyebutannya ya, itu suatu area Kesyah Bandaran. Nanti akan saya jelaskan secara panjang lebar. Nah, sebelumnya mari kita langsung buka seperti apa kerisnya, teman-teman. Ini cukup unik ya, unik dan amat sangat langka. Kenapa saya katakan demikian? Karena melihat dari sisi pamornya itu merupakan pamor tambal, tapi bentuknya itu seperti Satrio Pinayungan, tapi ini terbalik, teman-teman. Nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau besinya secara keseluruhan pengawak wojo, teman-teman, atau dikatakan keleng ya. Jadi dari secara keseluruhan keris ini ya, gestur besinya itu keleng, teman-teman. Namun aneh, pada bagian tengah wilah ini terdapat semacam pamor tambal, dan pada grafiknya itu berbentuk, kalau ini dibalik ke atas itu mirip Satrio Pinayungan, teman-teman ya, yang ada tanda seperti panah gitu. Tapi ini kebalik. Nah, ini merupakan pamor jimat, dan uniknya lagi itu hanya berada di satu sisi ya. Panjang keris ini termasuk tidak terlampau panjang, teman-teman, karena memang ukurannya kira-kira ini masuknya kan patrem ini, jadi 28-25 cm ini. Jadi cukup cekli untuk dibawa bepergian kemanapun, teman-teman sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kenapa di awal saya katakan bahwa keris ini merupakan keris bertangguh Tuban Jenggolo ya? Saya akan sedikit menceritakan secara historis. Jadi hampir bisa dikatakan, teman-teman, itu tidak ada keris Tuban itu yang berlook, hampir tidak ada, karena kesemuanya keris-kerisnya itu lurus ya, kesemuanya kerisnya lurus. Bentuknya sederhana namun gagah merbawani. Jadi rata-rata dalam keris Tuban itu berdapur tilam sari, tilam upih, dan brojol. Untuk keris ini termasuk keris brojol dapurnya, teman-teman. Bagaimana kita melihat dan menilik keris yang berasal dari daerah pesisiran ini, teman-teman sekalian? Sedikit saya akan menyampaikan perihal tentang Tuban ya. Jadi pada abad ke-15 ya, bahkan ditengarai sejak abad ke-12, abad ke-13, saat Singosari berdiri gagah, itu Tuban sudah ada ya, sampai Mataram era, merupakan suatu daerah yang sangat gemerlap, karena di sana itu terletak pelabuhan besar yang menjadi kota Kesyah Bandaran Kerajaan Majapahit pada eranya. Sebagai kota pelabuhan, Tuban, teman-teman, terbentuk masyarakat yang terbuka, blak-blakan, dan toleran. Ini juga tercermin dalam hasil budayanya, yaitu termasuk kerisnya, teman-teman. Maka dari itu, secara sosiologis, orang pesisir lebih suka pada hal-hal yang praktis, lugas, dan fungsional. Keris Tuban yang lurus turut menandai bahwa figur orang pesisir tidak suka bertele-tele. Teman-teman sekalian, kendati Tuban silih berganti menjadi vasal kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa, dari Majapahit ya, dari Singosari, Majapahit hingga ke Mataram, namun ternyata keris ciptaan para empu keris Tuban selalu mempunyai ciri khas yang sama dan mudah dikenali ya.
Saat ini ada keris bertangguh Tuban Majapahit misalkan, Tuban Singosari, Tuban Pajajaran, Tuban Jenggolo, ya, Tuban Jenggala, dan keris Tuban Mataram. Sebutan nama kerajaan di belakangnya untuk memudahkan penamaan. Ya, saya tegaskan sekali lagi, sebutan kerajaan pada susulan nama belakangnya itu untuk memudahkan penamaan, teman-teman. Jadi bahwa keris Tuban yang dimaksud dibuat pada era kerajaan-kerajaan tertentu. Seperti halnya keris yang ada di depan Anda ini merupakan keris Tuban Jenggolo. Teman-teman sekalian, saya ulangi sekali lagi bahwa rata-rata pada keris-keris Tuban itu ciri-cirinya lurus dan jarang menggunakan gereneng, teman-teman. Ya. Karena biasanya berdapur tilam sari, tilam upih, dan brojol. Selain itu, rata-rata keris Tuban berpamor seperti halnya kebanyakan pamor waswutah, ngulit semongko, ada juga yang pamor bendosgodo. Nah, yang berpamor tambal seperti ini merupakan salah satu keris yang cukup amat sangat langka. Apalagi bentuknya seperti ini, teman-teman. Tambal merupakan dalam aspek filosofinya, tambal itu menambal sesuatu hal kekurangan dalam diri kita. Ya, menambal suatu hal kekurangan. Jika tidak semangat, maka semangatnya akan ditambal. Jika kekurangan dalam rezeki, maka ditambal. Jika ada segala sesuatu permasalahan yang pelik, maka akan ditambal. Akan selesai. Nah, itu makna filosofinya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan menambah sedikit referensi ilmu pertosan Ajian di Nuswantoro ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Keris berdapur brojol, pamor tambal, tangguh, Tuban Jenggolo.